pertanyaan selanjutnya dari Deborah. Pertanyaanku sebagai berikut. Bagaimanakah perhitungan yang Tuhan berikan kepada manusia terhadap milik Tuhan itu? Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin mengerti lebih jelas tentang pertanyaan ini. Di sini menggunakan istilah perhitungan yang Tuhan berikan kepada manusia terhadap milik Tuhan itu. Melihat pertanyaan ini, saya bisa membawa saudari Deborah ke ayat yang terdapat dalam Matius 25, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-31. Di sana ada sebuah cerita atau perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-14, kita mulai sebentar ya. Mengatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi apa yang mereka terima itu bukan milik mereka, tapi milik dari majikan itu, dan itu hanya dipercayakan kepada mereka, hanya dipercayakan kepada mereka. Kata dipercayakan atau mempercayakan itu bahkan diulangi sampai 3 kali. Ayat 20, hamba itu berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan. Jadi dia katakan, Tuan percayakan. Itu hamba yang pertama yang punya, yang dipercayakan 5 talenta. Dia datang setelah tuannya itu, majikannya itu kembali. Dia akui, dia katakan, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lalu dia katakan, ini ada 5 tambahan, jadi ada 10. Tuhan itu katakan, ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Lalu hamba yang berikut, yang mendapatkan 2 talenta, juga dia datang, dia katakan hal yang mirip dalam ayat yang ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan, ya. Tuan percayakan, dia katakan. Jadi hamba yang pertama yang terima 5 talenta dan hamba yang kedua yang terima 2 talenta, di dalam kata-kata mereka mengakui bahwa apa yang ada di tangan mereka itu adalah milik Tuan mereka yang dipercayakan kepada mereka. Bagaimana dengan hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta? Apakah dia juga menggunakan kata mempercayakan atau percayakan atau dipercayakan? Coba kita lihat ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ini sangat unik, Stephen dan Jeffrey, karena 2 hamba yang pertama, ya, yang terima 5 talenta, dia katakan, saya terima ini, tapi ini adalah dipercayakan kepada saya akan usahakan untuk menambah labanya, dan akhirnya dia dapat laba 5 talenta, lalu dia berikan kembali kepada majikannya itu, dia laporkan, sekarang ada 10 talenta. Hamba yang kedua juga menggunakan kata percayakan. Tapi hamba yang ketiga mempunyai attitude atau sikap yang berbeda. Ia tidak menganggap itu dipercayakan kepadanya. Ia menggunakan istilah, terimalah kepunyaan Tuan. Jadi apa yang ada di dalam kepalanya? Baginya apa yang dia terima itu bukanlah sesuatu yang dipercayakan, tetapi itu adalah milik tuannya. Bagi dia hanya ada 2 opsi. Kalau bukan milikmu, ini harus milikku.
Tidak ada hubungan yang lain. Bagi dia, ini adalah milikmu. Untuk apa saya harus memutar talenta ini dan mendapatkan untung? Karena ini bukan milikku, ini milikmu. Jadi bagi dia hanya dua. Kalau bukan kamu punya, ini saya punya. Tapi beda dengan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Karena bagi mereka bukan hanya pilihan kalau bukan kamu punya, ini saya punya. Bukan. Settingnya berbeda. Dan konsepnya berbeda. Bagi mereka, ya betul. Ini adalah milikmu. Tetapi aku bersyukur karena engkau percayakan kepadaku. Aku akan melakukan yang terbaik. Karena engkau percayakan kepadaku. Makanya mereka disebut sebagai hamba yang setia. Hamba yang baik dan setia. Sekarang coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Karena pertanyaan tadi kan mengatakan bagaimana perhitungan yang Tuhan berikan kepada manusia terhadap milik Tuhan itu. Ayat yang ke-19, Matius 25 ayat 19 berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perhitungan dengan mereka. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perhitungan? Tuan itu mau supaya hamba-hamba yang menerima talenta mempunyai sikap yang setia, yang sekalipun tidak dilihat langsung oleh tuannya. Mereka tahu apa yang ada pada mereka bukan milik mereka, tapi mereka anggap itu dipercayakan kepada mereka, dan mereka akan menggunakan itu dengan sebaik mungkin dan mempertanggungjawabkannya kepada tuannya, melaporkan kepada tuannya, inilah yang engkau percayakan kepadaku. Itu yang dinamakan dengan perhitungan. Tetapi hamba yang jahat dan malas, demikian kata Alkitab, ia tidak suka dengan konsep itu. Kita sebut ini dengan konsep penata layanan. Bagi dia, saya mau kalau engkau berikan, itu adalah milikku, bukan milikmu. Kalau engkau tidak mau berikan kepadaku, tidak usah berikan. Itu adalah milikmu, ini ambil milikmu. Bukan itu yang Tuhan mau. Pelajarannya bagi kita adalah kepada kita masing-masing Tuhan mempercayakan sesuatu atau lebih dari sesuatu. Tuhan mau kita gunakan itu bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Terima kasih.